اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الفريس مخرج وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua surat Nabi Yusuf, surat Yusuf. Kita akan membaca dan membahas ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 6 sampai 10. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب
قال قال قائل قائل منهم منا لا تقتلوا تقتلوا يوسف يوسف وألقوه وألقوه في غيابة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Dimas sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Dan di satu bulan Ramadan ada satu malam yang paling mulia, namanya malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Dan kita sekarang pada malam-malam itu. Semoga pembacaan kita atau ayat-ayat yang kita baca tadi menyebabkan Allah SWT memberikan kepada kita nilai lebih daripada 1000 bulan. Kita teruskan surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Yusuf yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Surat Yusuf ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Kita review dari ayat yang kelima, ayat terakhir yang kita baca tadi pagi. Qala ya bunayya. Ayahnya berkata, ayahnya di sini yaitu Nabi Yakub. Jadi ingat, ini ada keluarga Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Ya. 2 diantaranya masih kecil, yaitu Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Yusuf dan Bunyamin memang ibunya berbeda dengan yang 10 orang itu. Jadi ada 10 kakaknya, dan ada 2 orang yang masih muda, yaitu Yusuf, dan yang paling muda adalah Bunyamin. Maka kemudian berkatalah Nabi Yakub kepada anaknya berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh anaknya, bahwa dia melihat, dia bermimpi atau dia melihat bahwa ada 11 buah bintang, kemudian matahari dan rembulan, li sajidin, sujud kepada saya. Lalu kemudian ayahnya berkata, ya bunayya, wahai anakku, wahai Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kamu jangan menceritakan atau memberitakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ikhwah itu untuk jamak dari akhun, ya, ikhwah. Jadi akhun itu bentuk jamaknya 2, ada ikhwah, ada ikhwan, ya, ada juga ikhwan. Ya. Ini menggunakan kata ikhwah, sama dengan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, menggunakan kata ikhwah. Jadi ala ikhwatika fayakidu laka kaida, nanti mereka membuat tipu daya terhadap kamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Kenapa muncul syaitan di sini? Artinya bahwa terkadang manusia itu menjadi iri hati, dengki kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Jadi kedengkian itu kan biasanya pada kebaikan. Misalnya orang itu naik pangkat, kita dengki, iri hati. Orang itu dapat rezeki banyak, kita dengki dan iri hati. Kita melihat orang lain itu lebih sehat daripada kita, mungkin kita dengki dan iri hati. Dan seterusnya. Pokoknya dengki dan iri hati itu biasanya ada komparasi, membandingkan diri kita yang lebih rendah daripada orang lain. Orang yang kita dengki ataukah yang kita iri hati kepadanya itu, ataukah hasad kepadanya, itu biasanya karena memiliki kelebihan dari yang kita miliki.
misalnya uangnya banyak daripada kita, kemudian apalagi namanya pangkatnya lebih tinggi daripada kita, dan seterusnya, popularitasnya lebih tinggi daripada kita. Ya. Maka dikatakan disitulah syaitan muncul. Jadi syaitan itu adalah entitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai bentuk eksternal daripada pengaruh yang ada pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu secara internal, secara ke dalam, pada hakikatnya adalah baik, yaitu fitrah. Jadi fitrah manusia itu kan di dalam, internal kita. Itu aslinya baik, suci. Jadi kalau manusia itu aslinya suci, baik, terus dari mana keburukan itu? Nah, dari pihak luar yang namanya syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Jadi syaitan itulah yang menyebabkan manusia bermusuh-musuhan. Karena dia juga adalah musuh yang nyata. Kita sudah lihat juga surat Al-Maidah yang diinginkan syaitan adalah permusuhan dan pertengkaran. Oleh sebab itulah siapa saja yang bermusuhan dan bertengkar itu pasti berada di bawah pengaruh syaitan. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah agama Yahudi. Yahudi itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga dilahir dan dibesarkan di Mesir. Itu adalah keturunan anak-anak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub nanti anak-anaknya pindah ke Mesir semuanya, berketurunan di sana. Salah satu keturunannya nanti Nabi Musa. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan begitulah Tuhanmu memilihmu. Jadi apa yang kita garis bawahi di sini, jemaah sekalian, yajtabika, memilih kamu. Siapa yang memilih? Rabbuka, ini Tuhan. Jadi yang namanya pengganti nabi itu, apapun namanya, itu harus dipilih oleh Allah melalui nabinya. Kita lihat sini. Dan ini dari atas ke bawah begitu, dari sejak Nabi Adam sampai terakhir. Kok tiba-tiba ada di tengah-tengah perjalanan yang bahwa pengganti nabi itu atau penerus nabi itu dipilih oleh manusia. Ini menjadi masalah. Inilah sumber masalah. Jadi kalau tahrif di kalangan agama-agama sebelumnya, agama Nasrani, Injil, dan juga Taurat, tahrifnya adalah dengan merubah kitab suci. Ada tahrif lafzi dan ada tahrif maknawi. Nah, kalau di kita jemaah sekalian terjadi kok tiba-tiba penerus-penerus Nabi ini kok dipilih oleh manusia. Padahal agama Samawi adalah agama Tuhan. Agama Islam ini adalah agama dipilih oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan Allah yang memilih agama ini untuk kalian. Di surat Al-Baqarah kita bisa menemukan itu. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya bahwa Allah yang memilih agama ini untuk kalian. Jadi agama Samawi itu adalah pilihan Allah. Nah, kalau Allah memilih, artinya orang-orang yang membawa agama itu harus dipilih Allah juga. Karena tidak ada agama kalau tidak ada orangnya. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa agama secara dalam bentuk buku, kitab suci itu, bukunya di luar tidak ada. Tidak pernah ada Nabi menerima kitab suci langsung berbentuk buku dari langit. Tidak seperti itu. Jadi konsep kitab suci itu, ataukah konsep agama Samawi itu adalah bahwa kitab sucinya itu diturunkan ke dalam jiwa, hatinya, fuadnya para nabi dan rasul tersebut, bukan dalam bentuk buku. Nah, sehingga para nabi dan rasul tersebut adalah sekaligus merupakan pilihan Tuhan, merupakan kitab suci, dan harus dipilih Tuhan. Nah, dengan demikian ketika tidak dipilih Tuhan, ini menjadi bermasalah. Karena namanya kan Nabiullah, Rasulullah, harusnya kan juga pemimpin yang dipilih Allah, seperti ayat ini. Wa kadzalika, begitu. Jadi kata tunjuk, begitulah Tuhanmu memilih kamu, wahai Yusuf. Artinya bahwa Nabi Yakub sudah tahu ini adalah pilihan Allah. Ya, coba kita lihat. Yusuf masih kecil. Ya, Yusuf pun pada saat itu juga kalau kita lihat tadi informasinya hanya menginformasikan mimpi. Tetapi ayahnya sudah tahu itu adalah Allah memilih kamu. Nah, dipilih itu sejak kecil kita lihat. Yusuf masih kecil, dipersiapkan. Nah, jadi yang namanya penggantian itu dipersiapkan. Yang menyebabkan agama jadi rusak ketika penggantinya diambil oleh manusia biasa. Dan ini yang terjadi pada Islam sekarang ini. Akhirnya dibantai di mana-mana dan tidak ada perlawanan. Kenapa? Karena negara-negara muslim atau pemimpin Islam itu semuanya adalah sudah berada di bawah pegangan negara yang membantai umat Islam di Palestina. Sudah di bawah pegangan Amerika dan Israel. Nggak ada yang berani melawan. Mereka semuanya memperjuangkan negaranya saja. Memperjuangkan kekuasaannya. Kekuasaan politiknya.
Sampai sekarang. Sekarang ini tahap kedua serangan Israel ke Gaza. Setelah perjanjian kaitan senjata dilanggar oleh mereka. Ya. Tidak ada yang melakukan perlawanan. Umat Islam yang salat 5 waktu, yang mengatakan inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati, itu hanya lip service. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. Mana buktinya mati mahya ya? Semuanya takut kepada Amerika, semuanya takut kepada Israel. Ya, raja-raja di sana takut kepada Amerika dan Israel. Dapat kita bayangkan di depan mata mereka, di depan mata kita saja makanan diperebutkan, kita harus membelanya. Misalnya di depan kita ada warung orang dijarah, ya kita harus membelanya. Ini mah darah, nyawa setiap saat ditumpahkan, dan negara-negara Arab hanya bermain mata dengan Israel. Ini yang terjadi. Apa sebabnya? Karena tidak ada lagi pemimpin yang meneruskan agama. Tiba-tiba muncul pendapat bahwa penerus agama itu dipilih oleh manusia. Ingat, dimusyawarahkan oleh manusia. Sekarang mana musyawarah itu? Tidak ada juga. Yang terjadi adalah bahwa ulama-ulama sekarang berada di bawah genggaman penguasa, penguasa berada di bawah genggaman Amerika Serikat. Kita tahu bahwa universitas terbesar adalah Al-Azhar, rektornya atau muftinya Al-Azhar, siapa yang gaji? Pemerintah Mesir. Coba baca sejarah, siapa baca data ekonomi. Siapa yang kasih bantuan Mesir? Ya Amerika Serikat. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ya. Jadi bagaimana bisa ulama membela agama? Ya, apabila mereka hidup dari negara yang menerima sumbangan dari Amerika Serikat, yang mengirim terus-menerus senjata pembunuh kepada Israel. Ya. Karena ini menyangkut ini Al-Quran, makanya dikatakan ini adalah cerita yang paling indah. Karena semua aspek ada di dalamnya. Nanti kita lihat semua jenis pertanyaan terjawab di dalam surat Yusuf. Wa kadzalika yatabika, begitulah Tuhanmu memilih kamu. Jadi memilih kamu, ingat di tulisannya. Tidak ada terjemahan lain memilih kamu. Di sini juga memilih nih ya. Di sini terjemahannya sudah benar, memilih ya. Ini di sini memilih, di sini juga memilih. Jadi ulangi lagi, siapa yang memilih itu pengganti Nabi? Ini kan Nabi Yusuf. Maka pemilihan itu tidak berdasarkan urutan juga. Kalau berdasarkan urutan anak, tentu yang harus mengganti Nabi Yakub adalah anak pertamanya. Tapi ini justru anak ke-11. Ingat, Yusuf itu adalah anak ke-11. Jadi ini bukan berdasarkan urutan seperti aristokrasi, seperti kerajaan-kerajaan, di mana yang menggantinya nanti anak pertamanya. Ini bukan anak pertama. Yakub itu punya 12 anak, dan Yusuf ini anak ke-11, Benyamin anak ke-12. Nah, kenapa tidak anak pertama? Coba kita lihat. Karena anak pertama tidak memenuhi syarat. Ulangi lagi, anak pertama, kedua, ketiga, sampai ke-10 tidak memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat kesucian jiwa. Mungkin kita mengatakan, tapi kan Yusuf masih kecil. Nah, Tuhan kan mau mengetahui bahwa nanti sampai besar dia tetap suci. Ya. Ingat, ini pengetahuan Allah. Makanya Allah bahkan bisa memilih sejak masih dalam rahim. Kenapa? Ya Tuhan, bahkan sebelum lahir, Tuhan sudah tahu. Karena segala sesuatu sebelum eksis, sudah eksis di dalam ilmunya Tuhan. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Jadi mari kita coba merenungkan. Karena kalau kita ingin mencari solusi terhadap umat, kita harus lihat dari awalnya. Harus kembali kepada pangkalnya. Kita harus kembali kepada pangkalnya. Kalau pangkal salah, ya salah. Ibaratnya sungai, kalau di awalnya keruh, ya keruh ke bawah. Jadi kalau awalnya keruh, mata air itu keruh, ya keruh sampai ke bawah, tidak mungkin bagusnya. Maka untuk membuat sampai ke hilir itu bening, harus bening dari hulunya. Nah, ini bicara tentang hulu ini sebetulnya. Yaitu bahwa yang di hulu itu harus pilihan supaya tetap bening. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Ya. Wa yu'allimuka, siapa yang mengajarkan? Allah, ingat. Ilmunya dari Allah, bukan dari ayahnya juga nih. Yu'allimuka. Allah mengajarkan kamu. Tentu saja ayahnya juga mengajar, tetapi Allah mengatakan hakikatnya ketika ayahnya mengajar itu adalah Allah mengajar. Karena ayahnya Nabi Yakub adalah Nabi Allah, Nabiullah, Rasulullah. Ya. Maka dikatakan yu'allimuka, dia Tuhanmu memilih kamu dan dia Tuhanmu mengajari kamu. Min ta'wilil ahadith. Di antara yang diajarkan adalah takwil mimpi, takwil kejadian. Hadis itu kejadian. Jadi takwil kejadian.
Yang diajarkan bukannya takwil kejadian, tapi diantara yang diajarkan takwil kejadian. Jadi artinya apa? Semua realitas diajarkan kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi itu mendapatkan pelajaran dari Allah. Dan ini bukan hanya sekali ini saja. Kita baca konsep awal tentang khalifah. Di situ dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah lah yang mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Artinya apa? Mengajarkan seluruh rahasia-rahasia. Jadi karenanya nabi-nabi itu bisa menjadi pemimpin umat, pembawa ajaran agama, karena seluruh ilmunya adalah ilmu Allah. Makanya dipilih oleh Allah. Wa yu'allimuka min ta'wilil hadis. Dialah yang mengajarkan kamu min ta'wilil hadis. Ya. Akhirnya apa yang terjadi nanti kemudian? Mohon maaf, yang akhirnya yang memimpin agama, itu kayak meneruskan agama, yang tidak tahu mengenal agama, akhirnya apa yang terjadi? Umat dibawa berperang saudara. Terjadilah perang saudara. Tidak lama setelah Nabi wafat, terjadilah perang Jamal, perang saudara yang ribuan orang meninggal dunia, sahabat semuanya, bahkan penghafal Al-Quran. Terjadilah perang Siffin, terjadilah perang Nahrawan. Semuanya itu adalah karena diteruskan agama, diteruskan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Wa yu'allimuka min ta'wilil hadits, dan dia mengajarkan kepada ta'wil hadits. Wa yutimmu ni'matahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya, Nikmat apa? Nikmat kenabian. Makanya disebutkan ala ali Yaqub. Wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Yaquba, kepada keluarga Yakub ini. Ya, wa yutimmu, menyempurnakan, ni'matahu alaika wa ala ali Yaqub. Kata-kata ini mirip dengan setelah terjadinya khutbah di Ghadir Khum. Di riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan sebagainya disebutkan bahwa sepulang Nabi dari Haji Wada, dia pulang ke Madinah, dalam perjalanan OTW-nya, on the way-nya, tiba-tiba diminta berhenti di suatu tempat yang namanya Ghadir Khum, dan disuruh menyampaikan ayat, Ya ayyuhar Rasul, balik ma'unzila ilaika. Setelah kemudian di sana berhenti, salat zuhur dan asar di jamak qasar, lalu kemudian Nabi berkhutbah, lalu kemudian mengangkat tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu mengatakan man kuntu maulahu fa hadza ali maula. Ini diakui seluruh mazhab dan hadis juga menyebutnya. Man kuntu maulahu fa hadza ali maula. Siapa yang selama ini aku menjadikan aku sebagai tempat berwali, maka inilah Ali sebagai tempat berwali sepeninggalku. Man kuntu maulahu hadza ali maula. Ini tertera dalam hadis-hadis. Ya. Nah, setelah itu, tidak lama setelah itu turunlah ayat yang terakhir surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, ini sama dengan asal katanya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jadi apa nikmatnya di situ? Adalah nikmat kelanjutan kenabian. Nikmat yang dimaksud di sini adalah yang ada pada diri Nabi Yusuf, yang merupakan penerus keluarga Yakub. Pertanyaannya, siapa penerus keluarga Nabi Muhammad? Kan ada Ali Yakub, ada juga Ali Imran, nanti ada Ali Imran juga, keluarga Imran. Dan itu semuanya harus turunan berdasarkan ayat itu. Harus turunan satu sama lain. Coba kita lihat di sini, jemaah sekalian. Supaya benar-benar kita beragama sesuai dengan Al-Quran. Jangan masuk sama sekali unsur-unsur yang bersifat tafsir-tafsir pribadi atau kelompok ini. Ya, kita lihat di sini. Surat Ali Imran. Ya, kita lihat di sini. Ini dia. Inna Allah astafa. Sungguhnya Allah memilih. Istafa dengan istafa itu sama. Al-Mustafa, Al-Mujtaba, sama-sama orang dipilih. Inna Allah astafa. Sungguhnya Allah memilih siapa? Adam, Nuh, dan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi ada keluarga lain. Ala Ibrahim, tadi ada Ali Yakub. Wa ala Imran, Ali Imran, ala al-Amin, keseluruh alam. Kenapa mereka dipilih ini? Zurriyatan ba'duha min ba'din. Mereka itu keturunan sebagian daripada yang lain. Jadi dipilih berdasarkan zurriyat, ya. Bukan berdasarkan pertemanan, ya. Bukan berdasarkan pergaulan, tapi zurriyat, ya. Jadi mereka artinya apa? Bahwa Nuh ini adalah zurriyat daripada Nabi Adam, zurriyat suci maksudnya, ingat, zurriyat suci. Nabi Ibrahim zurriyat daripada Nabi Nuh. Ali Imran zurriyat Nabi Ibrahim. Dan dari Imran nantinya lahirlah Maryam, lalu kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Wallahu sami'un alim. Setelah itu bicara tentang keluarga Imran, tentang istrinya nanti akan melahirkan Maryam. Jadi ingat tulisannya dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Kita teruskan lagi. Dzurriyyatan.
konsep lain tidak masuk dalam sini. Bukan pertemanan, ya. Bukan perkoneksian, bukan perkongsian, tapi dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Ya. Nah, maka kita lihat ini kebenaran atau keaslian konsep ini disebutkan lagi di sini, yaitu adalah Ali Yaquba. Dia menyebutnya sebagai tadi, ya bunaya, wahai anakku, karena dia adalah anaknya, zuriatnya. Tetapi tidak semua zuriatnya, karena tadi kita lihat 10 anak yang pertama tidak berhak. Kenapa? Karena mereka zalim. Sedangkan kata-kata Nabi Ibrahim sebelumnya mengatakan wa min dzurriyyati, dan dijawab Allah ila yanalu ahdi zalimin. Ya. Maka Allah pilih Nabi Yusuf walaupun dia urutan ke-11. Kenapa? Karena dia yang tidak melakukan kezaliman. Nah, jadi setelah itu wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Sama tadi setelah Nabi memberikan khutbah di Ghadir Qum, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Nabi, kata Tuhan dalam ayat itu, aku sempurnakan agama ini bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan aku sempurnakan nikmatku. Setelah apa? Setelah tadi Ali, nikmat apa? Nikmat kenabian kepada Nabi Muhammad. Nikmat di sini nikmat kepada Nabi Yakub. Yakub ini nabi dan harus disempurnakan, yaitu diteruskan. Dan itu adalah Nabi Yusuf. Maka setelah Nabi Yusuf disampaikan oleh ayahnya bahwa kamu akan dipilih, itu adalah yutimmu ni'matahu 'alaika. Allah akan menyempurnakan nikmatnya melalui kamu. Nikmat siapa? Nikmat kenabian keluarga Yakub, ahli Yakubah. Sebagaimana ahli Yakub ini penerus daripada ayahnya Ishak, ahli Ishak. Ishak penerus daripada ayahnya yaitu Ibrahim. Kama atammaha ala abawaika, sebagaimana dia menyempurnakan. Atamma juga di sini. Ya. Jadi jemaah sekalian, kata-kata yutimu di sini sama-sama tamma yutimu. Ya. Atamma yutimu, tamma yatimu. Jadi kalau tamma yatimu, kalau atamma yutimu. Ya. Atamma menyempurnakannya. Ala abawaika, kepada kedua orang tuamu. Siapa orang tuanya? Yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Ibrahim wa Ishaka. Jadi apa artinya? Apa jemaah sekalian, kita ulangi lagi. Nabi Ishak itu adalah nabi yang merupakan penerus Nabi Ibrahim. Siapa temannya? Sahabatnya? Bukan. Putra daripada Ibrahim. Karena tadi zuriatan ba'duha min ba'din. Jadi Ishak itu disebut Ishak bin Ibrahim. Ya. Bukan Ishak bin Fulan yang kebetulan bersahabat berteman dengan Ibrahim, bukan. Jadi atammaha ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaka, menyempurnakan kenikmatan itu yang telah diberikan kepada kedua orang tua sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Saya kira Pak sekalian ayat ini jelas sekali ya tentang arah daripada agama. Nah, jadi kalau kita tarik ke atas, Nabi Yusuf itu adalah bin Yakub, Yakub adalah bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Siapa Ibrahim? Zuriatan Nuhin, zuriatnya Nabi Nuh. Bukan hanya zuriatnya, sekaligus syiahnya, karena disebutkan di surat Safat bahwasanya dia itu benar-benar inna syi'atahu la Ibrahim. Ya. Min syi'atihi la Ibrahim. Syiah Nabi Nuh adalah Ibrahim. Jadi bukan hanya zuriat penuh, jadi apa artinya siap meneruskan juga ajarannya. Jadi kita sudah lihat ini jemaah sekalian berbahagia di dalam surat 37. Supaya benar-benar kita beragama Pak sekalian berdasarkan Al-Quran. Jangan sampai di luar Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mengatakan Nabi mengadukan kita bahwa kita ini menjauhi Al-Quran. Umatnya menjauhi Al-Quran. Surat As-Safat ya, ayatnya 83. Ini. Wa inna min syi'ati la Ibrahim. Sungguhnya syiahnya Nabi Nuh itu penuh. Syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Jadi Ibrahim itu syiahnya Nabi Nuh. Ini syiah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Kan ada juga sebelumnya, yaitu ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh. Di atas cerita Nabi Nuh. Ya. Ini cerita Nabi Nuh di atas ini Nuh. Ya. Salamun ala Nuhin. Ya. Dan ternyata yang bisa meneruskan ajarannya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Inna min syi'atihi la Ibrahim. Ya. Jadi saya kira Al-Quran jelas sekali, terang benderang. Ya. Menjelaskan di sini
bahwasanya wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atamma 'ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaqa. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi saya kira ayat ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa penerus Nabi itu atau penerus kenabian itu adalah dari keturunannya. Ya, dari keturunannya. Nah, dari sini kita lihat Mas Keser bahwa keturunannya, ya maka bisa kita pahami sebetulnya apa yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Surat 33, ayat 33, pasti kita bisa pahami sekarang. Ya, yaitu innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kan berarti bahwa yang meneruskan Nabi Muhammad kita itu adalah ahli baitnya. Ya, bukan saya karena zuriatan ba'dhum min ba'din, tetapi jelas menjelaskan bahwa ahli baitnya itu adalah telah dihilangkan rijsnya dan disucikan dengan sesuci-sucinya. Ya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi Nabi Yusuf itu menyingkapkan banyak sekali hal yang selama ini mungkin tidak tersingkap. Inna rabbaka alimun hakim. Kita lihat di sini ya, ayat pembandingnya. Kita lihat di sini. Kita mulai daripada surat Ali Imran ini. Ali Imran 179. Maka Allahu liyadzaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamithal khabitha minat thayyib. Tidak mungkinlah Allah liyadzara membiarkan al-mu'minin orang mukmin ala ma antum alaihi untuk seperti kalian. Tidak mungkin Allah membiarkan orang mukmin itu tanpa pembimbing. Tidak mungkin membiarkan begitu saja, tidak mungkin. Maka Allah, tidak mungkin Allah membiarkan orang mukmin begitu saja pergi, nabinya pergi lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Seperti orang tua meninggalkan anak-anaknya, tidak mungkin. Ya. Orang tua saja tidak tega meninggalkan anak-anaknya begitu saja, pasti membuat aturan, bikin warisan, bikin wasiat. Masa Tuhan tidak melakukan itu? Ya, padahal Tuhan itu lebih kasih kepada hambanya daripada seorang tua kepada anak-anaknya. Ya. Saya katakan maka Allah tidak mungkin Allah lihat dalam membiarkan orang mukmin itu alama antum alaih sebagaimana kalian selama ini. Ya. Hatta yamidal khabitha minat thayyib, sehingga kemudian dibedakan antara al-khabitha orang yang buruk dengan yang baik, yang thayyib. Wa ma kana Allah liyutlai'akum 'alal ghaibi. Tidak mungkin juga Allah memperlihatkan menampakkan yang gaib itu kepada seseorang di antara kalian yang tidak dipilih. Tidak mungkin ini. Maka Allah, jadi bagaimana bisa jemaah sekalian pemimpin Islam mengungkapkan hal-hal yang gaib sementara dia hanya sendiri tidak tahu? Karena Tuhan mengatakan tidak mungkin Allah memperlihatkan, menyingkapkan rahasia alam gaib itu kepada seseorang yang tidak dipilihnya. Nih, walakin Allah, kan tapi Allah yajtabi, ini sama tadi yajtabi, memilih. Jadi Allah yang memilih mir rusulihi, dari rasul-rasulnya, mayyasha, yang dia kehendaki. Ingat, yang dia kehendaki artinya dia pilih. Jadi walakin Allah yajtabi mir rusulihi mayyasha. Allah memilih. Jadi lagi-lagi Allah yang memilih, bukan manusia memilih. Kita tegaskan bukan manusia memilih. Lihatlah negara sekarang memilih pemerintah. Sampai sekarang kerjanya perang demi perang terus-menerus. Demokrasi masih sama juga. Demokrasi sudah dianggap rakyat memilih. Dan katanya rakyat adalah Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Vox Dei, Vox Populi, kan begitu kata orang. Atau Vox Populi, Vox Dei. Ya kata ahli demokrasi, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi buktinya negara demokrasi kerjanya berantem dari dulu sampai sekarang. Perang saudara, perang dunia. Itu kan sudah demokrasi itu. Ya. Amerika sudah lama berdemokrasi, tapi apa hasilnya sekarang? Membuat perang di mana-mana. Ya. Kenapa? Karena dipilih manusia. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, maka Allah liyutli'akum ala al-ghaibi. Walakin akan tetapi Allah yastabi mir rusuli. Allah memilih di antara rasulnya mayasya. Apa tugas kita? Fa'aminu billahi wa rusulihi. Kita tinggal berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan keuntungan besar.
kesejahteraan besar dari itu semuanya. Tidak terjadi perang saudara, yang terjadi adalah kehidupan yang tata tentram kertoro harjo, yang terjadi adalah kesejahteraan dan sebagainya. Wa tattaqul falakum ajrun azim. Ini kan janji Allah jemaah sekalian. Kita lihat lagi surat musyawarah di sini. Di surat musyawarah surat 42 ayat 13. Syara'alakum minad dini. Allah yang mensyariatkan kepada kalian agama. Ma wassa, apa yang juga telah diwasiatkan dengan agama itu, dengan syariat itu, Nuhan kepada Nabi Nuh. Jadi sama, syariatnya sama kepada Nabi Nuh. Walladzina auhayna ilaika, dan itu juga yang diwahyukan, yang kami wahyukan kepada Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan kami juga wasiatkan kepada Ibrahim. Ingat, Ibrahim tadi ini adalah keturunan dari Nabi Nuh tadi. Ya. Wa Musa keturunan dari Ibrahim tadi. Ingat, Nabi Musa, Nabi Yusuf tadi. Wa Isa, Nabi Isa keturunan daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ke atas Nabi Adam. An akimudin, apa tugasnya? Tegakkanlah agama, wala tatafarraqu fi, jangan bercerai-berai di dalamnya. Bagaimana tidak bercerai kalau pemimpinnya bukan dari Allah, punya agenda-agenda tersembunyi. Agama di mulutnya tapi di hatinya dunia. Agama di bajunya tetapi di dalam jiwanya adalah tahta, kekuasaan. Kabura alal musyrikin ala ma tad'uhum ilaihi. Kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Bagi orang musyrik, bagi masih ada yang masih ada dualitas dalam jiwanya, berat ya atas kalian mengajak mereka kepadanya. Allahu yajtabi, ini Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah lah yang berhak memilih, yang memilih untuk siapa yang bisa membawa kita kepadanya. Ilaihi itu kepadanya. Jadi Allah yang memilih orang yang bisa mengantarkan, menggait kita untuk sampai kepadanya. Siapa yang dipilihnya? Mayyasha, yang dia kehendaki. Wayahdi, dan membimbing, menggait. Ilahi, kepadanya. Man yunib, siapa yang mau. Jadi siapa yang membimbing kita kepadanya? Yang dipilih Allah. Ya. Maka dikatakan bahwa para imam itu adalah yahdu. Ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ya, lamma sabaru. Jadi membimbing kami, membimbing kita manusia. Jadi wayahdi ilaihi mayyunib, siapa yang ingin. Jadi saya kira Pak, jelas sekali ya. Kalau kita gunakan ayat dengan ayat Al-Quran. Yang repot kalau sudah masuk pendapat-pendapat itu, repotlah sekali. Pendapat itu, padahal ingat Bapak sekalian, semulia-mulianya seorang ulama, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya serbannya, sebesar-besarnya jubahnya, kan dia tetap manusia. Tidak ada jaminan kalau dia terjaga dari dosa. Tidak ada jaminan terjaga dari dosa, kan tidak ada jaminan terjaga dari kepentingan, agenda. Ya. Jadi dengan demikian, kita ikuti yang apa tadi? Yang dipilih Allah, ya jtabi tadi, ya jtabika. Ya. Ayat 7. Laqad kana fi Yusuf, sungguh ada pada diri Yusuf, yani pada cerita Yusuf maksudnya. Pada kisah Yusuf ini, laqad kana, benar-benar ada. Ya. Wa fi Yusuf wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya yang 12 orang. Maaf, yang 11 orang. Baik yang kakaknya 10 ataupun adiknya yang 1. Jadi pada 10 orang ini bersaudara. Ada apa? Karena kan ada apa? Ayatun, ada tanda-tanda, ada jawaban-jawaban yang benar. Kalau ayat itu kita artikan saja jawaban yang benar, jawaban yang akurat. Bagi siapa? Lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Kan berarti bahwa agama kita menganjurkan orang untuk terus-menerus bertanya. Apa yang menyebabkan orang kehilangan pertanyaan? Apabila menerima sesuatu secara dogmatik. Menerima sesuatu secara doktriner. Ketika kita menerima sesuatu secara doktriner, secara dogmatis, ya kita tidak bertanya lagi. Kenapa? Yang dari semuanya begitu. Saya kok dari dulu orang tua saya begini, bapak saya begini, guru-guru saya begini. Nah, kalau kita berdalil seperti itu, berarti Nabi Muhammad tidak boleh diterima dong. Kenapa? Karena datang berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy sebelumnya. Kafir Quraisy itu mengatakanlah ini berbeda dengan dari orang tua kami. Jadi bukan persoalan orang tua atau tidak, tetapi kebenaran. Dan kebenaran itu harus dipikirkan. Kebenaran itu harus merupakan temuan daripada akal pikiran. Makanya dimulai dengan surat Yusuf apa tadi? Qur'anan Arabian la'allakum
ta'qilun. Surat ini diturunkan, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kalian menggunakan akalnya. Ya. Apa bukti orang menggunakan akalnya? Bertanya. Ingat, apa tanda orang itu sedang akalnya bekerja? Bertanya. Selalu bertanya dan bertanya. Baik itu pertanyaan itu diajukan kepada seseorang yang lebih tahu dari dirinya, ataupun pertanyaan itu diungkapkan dalam dirinya dengan mencari sendiri jawabannya, dengan belajar dan belajar. Kan belajar itu bisa dua macam, dengan berdiskusi atau berguru, atau bisa juga dengan membaca buku-buku. Kesimpulannya, di sini penekanannya pada orang yang bertanya. Lisailin, para penanya. Jadi kata-katanya lisailin, jadi ada. Dan ini ayat ini mirip dengan Nabi Muhammad kita kan, surat 33:21. Mungkin Bapak Ibu pasti sering dengarkan kalau acara Maulid. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah, dan seterusnya. Ya. Jadi sungguh ada pada diri Nabi Muhammad uswatun hasanah. Jadi dikatakan sungguh ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya jawaban-jawaban bagi mereka yang mau bertanya. Jawaban-jawaban selama ini hatinya gelisah. Ya. Ayatul lisailin. Nah, dari kata sailin di sini kita bisa mengerti tentang makna sailin di tempat lain. Kenapa jemaah sekalian kita perlu jelaskan dulu kata sailin di sini? Karena di beberapa ayat yang lain penerjemah mengartikannya dengan peminta-minta. Akhirnya apa? Seakan-akan umat Islam itu dianjurkan untuk jadi peminta-minta. Padahal kata sail itu bertanya, ingat, bertanya. Bayangkan kalau di sini ada tanda kebesaran Allah bagi para peminta-minta. Lah ini kan ganjil sekali. Sedangkan ini adalah cerita kisah yang memberikan jawaban atas berbagai macam hal. Maka cocoknya untuk yang bertanya. Dan ini juga terjemahannya mereka penanya juga. Ini coba lihat terjemahannya di sini. Ini para penanya. Ini juga di bawah ini orang-orang yang bertanya ini ya. Lisailin, para penanya. Nah, supaya kita tahu ini bahwa ada yang menafsirkannya peminta-minta, kita artikan bahwa yang tepat sebetulnya untuk orang bertanya, bukan orang minta-minta. Coba kita lihat di sini. Kita lihat saya surat Fussilat. Wa ja'ala fiha rawasiya. Ini surat Fussilat, surat 41 ayat 10. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah menjadikan padanya di bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Min fauqiyah, di atasnya. Jadi di bumi itu ada gunung-gunung yang berdiri kokoh di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberkahi dia. Ingat, baraka fiha, Allah memberkahi bumi ini. Jadi bumi ini berkah, tidak boleh kita rusak. Kenapa Allah memberkahi? Jadi urusan bumi bukan urusan materi. Urusan bumi bukan urusan dunia, tapi urusan berkah. Siapa yang tidak menggunakan kehadirannya di muka bumi untuk mencari sesuatu di bumi, berarti tidak memanfaatkan berkah Allah. Kenapa? Wa baraka fiha, Allah memberkahinya. Wa qaddara fiha, dan menentukan kadar-kadar segala sesuatu di atasnya, sehingga bisa kita pelajari. Yang kita pelajari dalam ilmu fisika itu adalah eksak. Kenapa eksak? Karena semuanya tertentu, sudah ditentukan. Wa qaddara fiha. Wa qaddara fiha aqwataha. Ya, aqwat itu kekuatan-kekuatan, energinya, nutrisinya yang bisa membuat kita hidup. Fi arba'ati ayamin, semuanya diciptakan Allah 4 masa. Untuk apa? Sawaan, sebagai jawaban benar. Kita artikan ini bukan sama saya, tapi jawaban benar. Sawa itu artinya lurus, benar. Ya, jadi sawa itu bisa artikan lurus. Ya. Jadi sawaan di mana? Lisailin. Kita artikan saya jawaban benar, jawaban lurus bagi orang-orang yang bertanya. Ini lisailin. Sailin itu bertanya. Di bawah ini yang orang-orang yang bertanya ini juga. Ya, orang memerlukan di sini. Memerlukan kan bertanya. Memerlukan jawaban maksudnya. Bagi orang yang memerlukan jawaban. Lisailin. Nah, kita lihat lagi di sini surat Ad-Duha. Wa masailah. Tiba-tiba di sini orang minta-minta, coba lihat. Orang minta-minta jangan hardik. Nah, ini semuanya diterjemahkan begini. Kan tiba-tiba kok berpindah. Mungkin mengatakan, tapi di sana kan sailin. Sama saja, Pak. Sailin itu bentuk jamak. Ini sail bentuk tunggal. Artinya sama. Kalau as-sail itu tunggal, mufrad namanya. As-sailin atau sailun itu bentuk jamak. Jamak muzakkar salim namanya dalam kaidah bahasa. Ya, jadi sana adalah jamak. Di sini adalah tunggal. Jadi adapun orang yang bertanya, jangan hardik, jangan persulit.
Ya. Jadi kalau orang bertanya bersulit. Makanya sekarang banyak orang bertanya kepada Ustadz, dipersulit, bahkan dihardik. Kamu seperti Yahudi suka bertanya. Kenapa? Karena mereka mengartikan sa'il itu meminta-minta. Ya. Harusnya adapun orang-orang yang bertanya, jangan dihardik. Ya. Makanya kan orang seperti sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Allah, apa kata dia? Saluni kabla antak fizuni. Tanyalah terus aku sampai sebelum aku kehilangan kalian. Justru suruh bertanya. Nanti kita lihat juga hadisnya Nabi, minta sahabatnya bertanya. Dia kata Ali saluni. Kalau cuma minta harta, berapa sih harta saya bisa berikan kau? Tapi tanyalah saya ilmu. Ya, saluni kabla antak fizuni. Tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Jadi bertanya. Adapun orang-orang bertanya, jangan dipersulit, jangan dihardik. Jangan tuduh orang kayak Yahudi. Kamu kayak Yahudi aja suka bertanya lah. Tuhan mengatakan, adapun orang yang bertanya, jangan dihardik. Ya. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang aja, mohon maaf sebelum tahu jawabannya. Nanti kita cari bersama. Kan begitu. Atau nanti saya carikan. Nanti kalau ketemu saya sampaikan. Harusnya kan begitu, humble, merendah. Orang bertanya dibilangin seperti Yahudi. Ya, Yahudi sendiri kan suka bertanya kan menyebabkan dia pintar. Karena kita harus akui bahwa di satu pihak kita mengecam Israel, tetapi Yahudi sebagai orang agama, banyak orang-orang Yahudi yang pintar. Einstein sendiri orang Yahudi. Wa masaila falatanar. Jadi orang yang bertanya jangan dihardik, jangan dipersulit. Karena begitu bertanya dihardik, apa yang terjadi? Dia tidak bertanya lagi. Dan lucunya lagi, karena diartikan minta-minta, akhirnya banyak ibu orang tua yang tidak ngeh, tidak sadar dengan ayat ini. Sehingga apa? Banyak orang tua yang kalau anaknya suka bertanya dihardik. Disebutnya sebagai judes. Kamu judes. Padahal anak itu benar-benar ingin mengetahui. Anak kan kosong ilmunya, tidak punya. Harusnya ibu atau orang tua kalau ditanya tidak tahu, bilang aja, mohon maaf nak, ayah, ibu, mama juga belum tahu. Nanti mama belajar juga. Atau nanti mama tanya kepada guru atau ke ustadz. Kamu gitu. Jadi anak yang bertanya jadi hardik, ini yang menyebabkan umat Islam, mohon maaf, rendah sekali kualifikasi berpikirnya. IQ-nya juga rendah. Kenapa? Dari kecil kerjaan dihardik kalau bertanya. Konon kabarnya orang Indonesia itu, orang Islam Indonesia itu IQ-nya cuma sekitar 78. Cuma. Karena kita tidak terbiasa berpikir. Kenapa? Ya dari kecil begitu bertanya dihardik. Ya, disebut judes. Macam-macam lah sebutannya. Sehingga kita ketakutan. Wa masaila falatan kata dia tadi. Sinilah tadi jemaah sekalian berbahagia. Ayat ini mengatakan bahwa justru dalam surat Yusuf ini ada jawaban terhadap orang-orang yang bertanya. Ingat. Ya. Lisailin. Ini ada hadisnya nih. Bagaimana Nabi menghargai orang, menyuruh orang bertanya. Ya. Kita kasih judul Nabi menggalakkan sifat ingin tahu. Karena kalau orang bertanya kan ingin tahu. Jadi orang yang bertanya menunjukkan ada sifat ingin tahu dalam dirinya. Dan sifat itu jangan dimatikan. Ya. Nih, Nabi menggalakkan. Coba kita lihat di sini. Ini dari Akhbarani Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Ya. Dari Zuhri, dia mengatakan Anas bin Malik menceritakan kepada saya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna bahwasanya An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zagat asyamsu. Dikatakan Nabi itu kalau mau pergian ini, pertama cerita Anas bin Malik ini, Nabi itu kalau dia mau pergian kharaja keluar dari rumahnya, mau pergian lah. Ya. Itu hina zagat asyamsu. Ketika matahari mulai tergelincir, sudah apa namanya, sudah dulu kisyams. Pembahasan kita kemarin dulu kisyams. Sudah mulai miring. Kenapa? Supaya tidak dihitung sebagai musafir. Ya. Kalau dia berpuasa, ya tidak perlu bubar puasanya. Kenapa? Berangkatnya setelah matahari condong ke barat ini. Hina zagat asyamsu. Tatkala matahari ini. Kalau di sini terjemahnya ketika matahari telah miring. Ya, zagat diartikan miring di sini. Condong. Ya. Jadi sudah miring, matahari sudah miring, maksudnya miring ke barat. Kan tidak mungkin miring ke timur. Karena dikatakan ketika sudah miring ke barat tentunya. Zagat asyamsu. Fasalla zuhra, setelah itu, jadi setelah matahari terbenam ke barat, kalau dia mau jalannya, jadi Nabi itu kalau mau pergian, dia ditunggu matahari tergelincir ke barat, ya bahasa kita kemarin di surat Al-Isra adalah liduluki syams. Setelah itu langsung salat zuhur. Ya,
habis salat zuhur. Falamma salama, tatkala Nabi selesai salat dan salam, qama, dia berdiri. Nah, inilah menyebabkan kelihatannya zuhur berpisah dengan asar. Karena berdasarkan hadis ini, Nabi itu setelah salat zuhur dia berdiri untuk berceramah. Kita sampaikan Nabi itu kan guru sepanjang masa. Bertanya kapan dia mengajar? Dia mengajarnya setiap hari. Kapan? Setelah salat zuhur sampai salat asar. Salat maghrib sampai salat isya, begitu. Jadi kelihatan zuhur asar ini terpisah. Pada sebetulnya tersambung. Kenapa? Karena khutbah ceramah itu dianggap bagian daripada salat. Makanya kalau Bapak sekalian menghadiri Jumat, khutbah Jumat, itu salatnya cuma 2 rakaat. Aslinya 4 rakaat, tetapi khutbahnya dihitung 2 rakaat. Dengan demikian khutbah dan salat satu paket. Ya, dihitung 4 rakaat semuanya. Falamma sallama qama, setelah Nabi memberi salam dia berdiri alal mimbar, di atas mimbar. Ya, fadzakara as-sa'a, kemudian Nabi ketika disaksikan oleh Ibnu Malik ini, dia biasanya menyebut hari akhirat atau as-sa'a, kematian. Saat itu bisa kiamat sugra, bisa kiamat sugra. Wa dzakara, dan dia menyebutkan anna baina yadaiha umuran izaman. Jadi menyampaikan bahwa berkaitan dengan hari kiamat itu, ya, baina yadaiha umuran, ada banyak perkara-perkara izaman yang besar. Jadi ketika terjadi hari kiamat nantinya, baik kiamat kecil ataupun besar, itu banyak peristiwa besar. Kalau kita juga akan dicabut nyawanya, lagi sekarat, itu juga banyak peristiwa besar di sana sebetulnya. Summa qala, kemudian dia berkata, man ahabba an yas'ala an syai'in, siapa yang suka bertanya sesuatu, fal yas'al, maka tanyakanlah anhu itu. Coba, siapa yang mau bertanya, siapa yang suka bertanya, tanyakanlah, fal yas'al. Ini kata sa'ala ini tadi, sa'ala yas'alu, orang yang bertanya ya sa'il, maka fa'amas sa'ilun kan begitu. Jadi man ahabba ayyas'ala an syai'in fal yas'al, siapa yang suka bertanya, yang mau bertanya, silakan sekarang. Apa saja ini, ansyain tentang apa saja. Ingat, dalam bahasa Arab itu dikatakan ansyain tentang apa saja, sesuatu apa saja. Jadi siapa yang suka atau mau bertanya tentang sesuatu, falyas'al anhu, tanyakanlah itu. Ya. Tanyakanlah tentang itu. Fawallahi, demi Allah, kata Nabi, la tas'aluni ansyain illa akhbartukum bihi. Kalian tidak akan menanyakan sesuatu kepada saya apapun kecuali saya akan menjawabnya. Akhbartukum, mengabarkan, arti menjawabnya. Coba, Nabi bisa menjawab semua pertanyaan. Tanyalah sekarang, kata Nabi. Demi Allah, kalian tidak bertanya tentang apapun kecuali pasti saya akan berikan jawaban kepada kalian. Ma'dumtu fi maqami hada. Selama saya masih ada di sini, tempat ini, di masjid ini. Ya. Ini kan menunjukkan ini bukan khutbah dalam pengertian Jumatan, tetapi dalam pengertian mengajar, ceramah, kayak kita, ceramah kayak kita ini. Madum tu fi maqami hadza. Jadi hadisnya apa? Imam Bukhari. Ini hadis Bukhari nomor 6750 menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah melarang orang bertanya. Jadi kok tiba-tiba ada, jangan bertanya, sering bertanya, nanti kamu kayak Yahudi. Ini Nabi justru perlihatkan. Sampai Nabi mulai dengan fawallahi, demi Allah, apa saja yang kalian tanyakan kepada saya, pasti akan saya berikan jawabannya. La tas'aluni an syai'in illa, kalian tidak akan menanyakan kepada aku apapun kecuali. Artinya apa? Tanya apa saja. Ya, kalau kita hilangkan bentuk negasinya, ini kan bentuk negasi ini la, illa. Jadi ada pasangannya la dan illa. Kalau kita hilangkan la-nya dan illa-nya di sini, kita katakan, ya, tanyalah apa saja ini. Tanyakanlah. Jadi kalau dihilang illa-nya, tas'aluni, kalian tanyalah kepada saya tentang apa saja. Akhbartukum, aku pasti akan berikan jawabannya kepada kalian. Ya. Tapi penggunaan kata la dan illa menunjukkan lebih tekan lagi, lebih taukid lagi, lebih penting lagi. Buat tidak ada satupun pertanyaan kecuali pasti ada jawabannya. Maka bertanyalah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6750. Dan salah satu rahasia daripada surat Yusuf tadi adalah berdasarkan ayat ini tadi, yaitu tadi yang kita bahas tadi di atas, yaitu yang di atasnya tadi ini adalah pada cerita Yusuf itu, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi
ayatan lisailin. Ada tanda bagi orang bertanya. Ini adalah keturunan Nabi Yakub, ya, atau paling tidak mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub. Karena dia mengatakan bahwa Israel atau Zionis yang ada sekarang, atau Yahudi yang ada sekarang ini banyak yang bukan keturunan asli dari Nabi Yakub, ya, terutama yang Askenasi. Idh qalu la Yusufa, ketika mereka berkata, mereka siapa? Saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya 10 kakak-kakaknya. Apa kata mereka? La Yusufu, benar-benar Yusuf itu, wahuhu dan saudaranya, maksudnya adiknya yaitu Bunyamin, ahabbu ila abina minna, lebih orang tua kami cintai daripada kami. Jadi kata-kata habbu abina. Jadi di sini pelakunya di sini nih, kata kerjanya di sini. Jadi artinya ayah kami, bapak kami lebih cintai. Siapa yang dicintai? Lebih dicintai Yusuf dan saudaranya. Minna daripada kami. Jadi begitu terjemahnya. Jadi bapak kami, ayah kami lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada kami. Wananu sementara, wahnya kita artikan ini wahal sementara atau padahal nahnu osbatun. Kita ini kan adalah yang paling kuat. Kita ini kakak. Usbah itu sudah kuat. Ya, usbah itu kuat. Ya, dia kakak semuanya. Ya, usbah itu kakak. Banyak dan kuat. Usbah itu bisa bermakna golongan, bisa bermakna kuat. Ya. Wa nahnu usbatun. Kata usbah ini kita temukan di cerita tentang Nabi Musa dengan Qarun. Itu kita temukan yang kata usbah di sana. Ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Nabi Musa ya, surat Al-Kahfi ya. Ya. Surat yang berbicara tentang Nabi Musa dan saudara-saudaranya, yaitu bukan Musa dan saudaranya, Nabi Musa dan Bani Israel yang datang kepada Qarun. Itu cerita Qarun di sini ceritanya. Jadi Qarun dan saudara-saudaranya. Surat Al-Qasas ya, bukan Al-Kahfi, surat Al-Qasas ya. Ya, ayatnya 70-an ya. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah kata-kata Nabi Yusuf ya, Nabi apa namanya? Kata-kata ya. Nah, ini dia. Ayat berapa ini? Ayat 76 ya. Nah, di sini kita ketemu usbah, di sini ada kata usbah sama tulisannya kan, ini al-usbah, ini usbah. Ba ini tambahan al-usbah ya. Kita lihat di sini nih. Ini usbah. Ini sama kan? Usbatun. Nah, di sini ada kata usbatun juga nih, ya. Apa diartikan usbat? Sejumlah kan, dengan sejumlah orang yang memiliki kekuatan ulil quwah. Inna Qarun akan ada seterusnya, karena waktu kita terbatas, kita lihat saja ini usbah. Ya. Jadi bahwa sejumlah orang yang kuat di situ. Ya. Nahnu usbatun, kami adalah sejumlah orang yang memiliki kekuatan. Ya. Inna abana, apa kata mereka? Inna abana, sungguhnya ayah kami lafi dolalim mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Yusuf bayangkan mereka sendiri yang berpikir buruk, tetapi menuduh adiknya, menuduh bapaknya sebagai lafi dolalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya Nabi mengatakan siapa yang menuduh orang lain sesat dan ternyata tidak benar, maka kesesatan itu kembali kepada dirinya. Ingat, mereka ini saudara-saudara Yusuf menuduh bapaknya sesat, tapi kan bapaknya justru pasti tidak sesat. Maka kesesatan itu kembali kepada dirinya. Jadi pernyataan inna abana lafi dolalim mubin sebetulnya sama katakan inna nahnu lafi dolalim mubin. Jadi inna nahnu lafi dolalim mubin. Kenapa? Karena yang dituduh tidak seperti itu. Jadi ingat, siapa saja yang menuduh orang lain sesat dan tidak sesat, kesesatan itu kembali kepadanya. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang dituduh sesat benar-benar sesat. Maka bodohlah kita, ya naiblah kita
apabila kita menerima tuduhan orang bahwa seseorang itu sesat. Misalnya ada orang dituduh sesat, langsung kita terima begitu saja. Itu benar-benar kita adalah bodoh namanya. Karena berdasarkan ayat ini, kalau kita menerima pendapat bahwa kalau orang yang dituduh sesat itu sesat, berarti kita akan sependapat dengan saudara-saudaranya Yusuf bahwa ayahnya sesat. Apalagi kita mengatakan, lah, yang mengatakan itu kan anaknya, pasti benar. Nah, kamu gitu. Kan pasti anaknya menyebarkan informasi keluar, menyebabkan rumor keluar. Ayah kami itu sesat, kamu gitu. Nah, bayangkan orang-orang mendengarkan, oh ternyata Yakub itu sesat. Yang mengatakan begitu siapa? Bukan sembarangan. Bayangkan yang menyatakan itu anaknya sendiri, coba. Anaknya sendiri menyatakan dia sesat. Tetapi siapapun yang menyatakan orang lain sesat, mau itu ayahnya, ibunya, saudaranya, itu tidak bisa diterima begitu saja. Karena kalau kita terima begitu saja, berarti kita menerima kebenaran sebagai dogmatika. Sedangkan kebenaran itu harus bersifat analisis, ya, rasional, harus diperiksa, harus divalidasi namanya. Dan mohon maaf, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Itu sebabnya masyarakat Islam gampang diadu domba. Ya, dikasih berperang saudara. Perang saudara di Afghanistan, perang saudara di Irak, perang saudara di Libya, perang saudara di Suriah, perang saudara di Yaman, dan sebagainya. Gampang sekali umat Islam di perang saudara. Bahkan di Indonesia dulu perang saudara sebetulnya. Ketika orang-orang dituduh partai PKI, dibunuh sampai sekitar 500.000 orang. Ya. Bayangkan. Gampang sekali kita diprovokasi. Begitu disebut itu PKI, semua orang tiba-tiba kemudian menyebutnya PKI, padahal belum ada buktinya. Ya. Dan sejarah kita juga penuh dengan noda-noda akademik. Disebut noda akademik karena tidak dibuktikan secara ilmiah, tidak dibuktikan secara validatif. Ya. Jadi ini luar biasa surat Yusuf kalau kita baca. Banyak sekali kita pelajari. Ini kaidah pengetahuan ini Pak sekalian, bahwa tidak bisa kita menuduh orang lain sesat lalu kita mengatakan orang itu sesat. Dalam kaidah pengetahuan, ingat, dalam kaidah pengetahuan yang disebut dengan sains itu disebut sains apabila apa? Mengikuti alur berpikir logiko, hipotetiko, verifikatif. Pertama kita tanyakan, logis nggak? Masuk akal nggak kira-kira itu? Nah, setelah kita menganggap itu masuk akal, kita baru bikin hipotesis dulu. Jangan langsung mengatakan itu benar, hipotesis. Ya, hipotesis itu punya dua peluang, bisa salah, bisa benar, bisa satu, bisa nol. Ya. Nah, baru terverifikasi. Ya. Bahkan kalau kita menggunakan metode berpikirnya Karl Popper, ya bukan diverifikasi, tapi difalsifikasi. Buktikan kepalsuannya. Seperti itu. Artinya apa dibuktikan kepalsuannya? Asumsi dasarnya benar. Ya. Baru kemudian dibuktikan kepalsuannya. Kalau divalidasi, asumsi dasarnya adalah salah, baru kemudian divalidasi. Jadi cuma sekian sebagai inna abana lafi dhalalim mubin. Semuanya orang tua kami itu, bapak kami itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan pada saat itu sangat mungkin banyak orang yang percaya. Ya. Bahwa memang Yakub itu, bayangkan Pak, seorang nabi aja bisa dituduh sesat. Dan yang menujunya bukan sembarang orang, anaknya. Anaknya tidak satu orang, 10 orang. Jadi kalau berdasarkan ijma, ini ijma anaknya. Ya. Jadi ini menunjukkan juga bahwa ijma itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran. Kebenaran tidak terikat pada banyaknya orang. Walaupun satu yang mengatakan benar, kalau memang itu benar, tetap benar. Walaupun seluruh manusia mengatakan itu salah, tapi kalau itu adalah benar, tetap pernyataan itu salah. Kebenaran tidak bergantung kepada golongan usbah. Kebenaran itu bukan kategori kuantitatif. Kebenaran itu adalah kategori kualitatif. Ya. Dan karenanya tidak tergantung kepada jumlah banyak, tidak tergantung pada majority, minority, tidak tergantung pada mayoritas, minoritas. Ya. Jadi, inna abana lafidun, bayangkan, mereka menuduh ayahnya sebagai sesat. Dan cara beragama seperti ini ada di mana-mana sampai sekarang ini. Begitu gampangnya orang disesatkan. Dan ini yang digunakan oleh para penjajah, ini yang digunakan oleh kolonialisme, ini yang digunakan imperialisme, ini yang digunakan Amerika dengan menyusupkan orang-orang yang menyesatkan orang yang paling berbahaya begitu. Siapa yang paling berbahaya bagi Amerika dan Israel sekarang? Mukawamah. Dan mereka dituduh sesat, mereka dituduh dengan teroris lah, dituduh dengan mazhabnya salah lah, dan sebagainya. Luar biasa. Supaya apa? Supaya orang ini dikucilkan, supaya mereka bisa membunuhnya dengan gampang. Ini fakta politik belakangan ini.
Dan ini yang menyebabkan umat Islam, mohon maaf, tidak bisa berkutik, tidak bisa punya power, karena sudah masuk dalam kategori cara berpikir saudara Nabi Yusuf. Ikhwatu Yusuf. Ini. Ya, saudaranya Nabi Yusuf. Kita lihat di sini. Surat 3:164. Ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguhnya Allah memberikan karunia. Manna itu memberikan karunia yang besar sekali. Kepada apa? Kepada orang beriman. Kapan? Ba'atha fihim, ketika dia, Allah, mengutus di tengah-tengah mereka rasul, seorang rasul. Rasul ini adalah guru. Rasul ini siap ditanya tadi. Tanyalah kepada kata Nabi. Rasulan min anfusihim, dari diri mereka. Yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzaki, mengajari mereka mensucikan jiwanya. Jadi tidak punya kepentingan. Mensucikan jiwa berarti nabinya harus bersih duluan. Makanya Nabi berkali-kali sebutkan tidak minta apa-apa. Karena kalau minta apa-apa tidak bersih. Wa yuzaki, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhum kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci. Wal hikmah. Apa kata Allah? Wa inkanu, sebelum justru Nabi datang ini, sebelum datang Nabi ini dengan melakukan 4 hal ini, kita justru berada dalam kesesatan yang nyata. Wa inkanu min qabla fi dhalalin mubin. Jadi apa itu kesesatan yang nyata? Kesesatan yang nyata adalah yang mereka tidak mau belajar. Tidak mau yatlu alaihim ayati, tidak mau belajar ayat-ayat Allah. Apa di alam semesta. Tidak mau mensucikan dirinya. Selalu jiwanya punya kepentingan dan interest. Tidak mau belajar kitab suci, tidak mau belajar hikmah kearifan, tidak mau belajar tentang penalaran burhani dan irfani. Itulah justru yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan itu semua ciri-ciri itu tadi ada pada saudara-saudaranya Yusuf. Di dalam hatinya ada kedengkian. Cara berbicaranya bukan berdasarkan kitab suci. Cara menyampaikannya tidak arif dan bijaksana, karena ayahnya yang seharusnya dihormati dituduh tersesat. Pokoknya semuanya pelanggaran-pelanggaran ini ada pada saudara-saudaranya Yusuf. Ya. Yang 10 orang itu. Ayat 9. Kalau kita lihat pecinya 2 orang ini pasti Yahudi ya. Yahudi itu adalah berarti keturunan daripada Nabi Musa, keturunan daripada Nabi Yusuf, keturunan daripada Yakub, ya kira-kira gitu. Keturunan daripada Yakub. Apa kata mereka ketika mereka berjumpa? Mereka berbicara, katakan, "Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf." Nah ini. Coba lihat, dia baru tadi mengatakan ayah kami sesat, tapi sekarang dia mengatakan bunuhlah Yusuf. Kan terjadi kontradiksi. Siapa yang sesat? Ya. Siapa yang sesat? Yang ditipu atau yang menipu? Kan ayahnya ditipu ceritanya. Diperdaya untuk melepaskan adiknya untuk mereka bunuh. Ya. Coba. Uqtulu Yusuf, maka mereka orang-orang yang suka menyuruh orang sesat justru paling gampang membunuh. Lihatlah di Timur Tengah sana. Ya. Kelompok-kelompok yang garis keras itu paling banyak disuruh melakukan kejahatan oleh pihak-pihak luar. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Awitrahuhu, ataupun buanglah dia. Ardan, di suatu bagian bumi. Ardan itu bumi, di suatu tempat. Yakhlu lakum, yang menyebabkan yakhlu lakum wajahu abikum. Artinya yang menyebabkan nanti kalian itu hanya mendapatkan perhatian cinta dari ayahmu. Yakhlu lakum wajahu abikum. Yang menyebabkan nanti wajah, atau kita artikan perhatian ayahmu hanya kepada kalian saja. Karena kalau masih ada Yusuf, ayah sangat perhatikan kepada Yusuf. Ingat, perhatian ayahnya kepada Yusuf ini bukan kaitannya dengan pilih kasih, tapi ini adalah pengganti kenabian. Dan dia harus menghormati kenabian walaupun itu anaknya sendiri. Bahkan nanti kita lihat bahwa Nabi Yakub bahkan sujud kepada Yusuf. Nanti kita lihat di ayat 100. Ya. Jadi, yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi. Dan setelah itu, setelah maksudnya Yusuf sudah tidak ada, qauman salihin. Kamu akan
kamu akan berpenampilan saleh. Jadi gini ceritanya nih. Kita bunuh Yusuf. Setelah itu kita berpenampilan orang saleh Jawa. Dan ini saya kira banyak manusia seperti ini. Kelihatannya saleh, ya, menampilkan saleh, ya, agamis, bahasa Arabnya fasih, kalau membaca Al-Quran itu tartil bagus, tetapi sebetulnya jiwanya adalah suka sekali menyesatkan orang. Dan dia terlibat pada kelompok-kelompok yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah, terutama orang muslim. Cobalah, siapa yang menjatuhkan Gaddafi di Suriah? Di Libya. Siapa yang bersekongkol menjatuhkan Bashar Assad di Syria? Kan Islam juga. Apakah setelah Bashar Assad tumbang sekarang, lantas Israel sekarang sudah disekepuk? Enggak. Israel menyerang mereka nggak pernah menyerang balik Israel. Bahkan yang mereka lakukan siapa? Alih-alih membunuh Israel, yang mereka bunuh adalah warga negaranya sendiri, yang disebut sebagai Alawi. Coba. Kan menjadi lucu jadinya. Ya. Harusnya kan senjatanya digunakan bunuh Israel yang menguasai Palestina. Tapi sekarang mana? Ya. Jadi kata-kata ini ini kata kerja perintah, bunuhlah. Tapi nanti supaya tidak kelihatan kita jahat, berbuat saleh lah. Jadi semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak semua orang yang penampilannya saleh benar-benar isi hatinya saleh. Mereka mengatakan di sini, ya, watakunu min ba'di qauman. Kata-kata setelah itu kamu menjadi orang saleh, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya, jadi jangan artikan setelah membunuh menjadi saleh, nggak mungkin lah, kamu gitu. Artinya setelah melakukan itu kamu berpenampilan sebagai orang saleh, supaya ayat tidak curiga, gitu. Supaya tidak menganggap kita sebagai pembunuh. Ya. Nanti kan dia berdusta kepada anaknya bahwa anak adiknya itu bukan dibunuh oleh dia, tetapi dimakan serigala, kan begitu Pak sekalian. Dia kata, "Uqtulu Yusufa awit trahuhu ardan yakhlu lakum wajahu abikum wa takunu," ya, supaya wajah ayah, supaya perhatian ayah melihat kita, mengasihi kita karena kita saleh, maka berpenampilan sebagai orang saleh. Wa takunu min ba'di, setelah membunuhnya menjadi golongan yang saleh. Ya. Coba Bapak sekalian bayangkan, ini konspirasi ini luar biasa dan benar-benar ada sepanjang masa yang seperti ini. Dialah yang telah menghancurkan agama, tetapi mereka berpenampilan sebagai orang saleh dengan menyebut dirinya dengan nama-nama keagamaan. Ingat jemaah sekalian, yang membunuh Sayyidina Ali di bulan Ramadan ini, ingat Ramadan ini adalah bulan di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat versi Sunni dan imam pertama versi Ahlul Bait versi Syiah, kemudian dibunuh di bulan Ramadan. Ingat, di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ya, oleh orang yang dianggap sebagai penghafal Al-Quran. Dibunuhnya di mana? Di dalam masjid, di waktu salat subuh, di bulan malam ganjil tanggal 19, dan meninggalnya nanti tanggal 23. Itu Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang yang namanya Abdullah bin Ibnu Muljam. Ya. Saleh, paling pertama selalu datang ke masjid. Ya. Tapi dia membunuh pertama sepupu Nabi, menantu Nabi, ayah Hasan dan Hussein, yang selalu bersama Nabi dalam keadaan genting, termasuk di perang Uhud. Ya. Yang Nabi pegang tangannya di Ghadir Khum. Ya. Sekarang kemudian mereka bunuh ketika sedang sujud memimpin sholat. Ya. Salat subuh di masjid, ya, di bulan Ramadan. Ya. Siapa melakukan itu? Orang yang dianggap soleh. Ya. Kita lihat di sini, makanya dilarang saling membenci dan mendengki, karena jangan sampai kita menjadi seperti saudara-saudaranya Yusuf, mendengki akhirnya melakukan apa saja. Ya. Jadi kita lihat di sini dari mana ini? Dari hadisnya dari Anas bin Malik lagi. Jadi haddatsani, kata Az-Zuhri, haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tabagadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling membenci. Ya, tabagadu itu saling membenci. Wala tahasadu, hasud, hasid, saling mendengki. Ya. Jangan saling mendengki. Antar siapa? Antar siapa saya? Antar sama manusia. Ini bukan berlaku antar umat Islam saja. Antar manusia, apalagi sama umat Islam. Kita membenci, saling memarahi hanya karena beda mazhab, beda keyakinan, beda meletakkan tangan di dada. Coba bayangkan.
beda kunut dan tidak kunut, beda menentukan satu Syawal, satu Ramadan. Coba, saling membenci. Yang satu menganggap dirinya paling kredibel daripada yang lain. Ingat, wala tagabatu, la tagabatu, la tabagadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Ya. Apa yang membelakangi? Saling tidak cocok. Harusnya kan kita saling ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Bukan sebaliknya, bukan tadabaru. Ya, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi. Lalu apa? Wa kunu, jadilah ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Apapun agamanya, apapun mazhabnya. Kunu ibadallah ikhwana. Wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fauqa salatati ayamin. Khusus untuk orang muslim tidak dibenarkan, harusnya berlaku untuk orang lain juga. Tidak dibenarkan untuk mendiamkan saudaranya. Yahjur itu hijrah, menjauh dari saudaranya, fauqa salatati ayam, selama 3 hari. Sekarang ada orang yang kalau sudah bicara dengan siapa tidak mau bicara, pokoknya dia sesat. Ya, tidak mau bicara. Fauqa salatati ayam, di atas 3 hari. Siapa yang menyampaikan berita ini? Bukhari. Imam Bukhari nomor 5605. Ya. Ayat terakhir. Ya. Ini gambaran sumur. Ya. Yang kita bikinkan ilustrasi sumur di tengah padang pasir. Qala qail, berkatalah seseorang yang berbicara. Ya. Minhum, di antara 10 bersaudara tadi. Yang mengatakan, kalau tadi kan katakan uqtulu Yusuf. Kalau di sini la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya. Walquhu fi gayabatil jubi, maka lemparkanlah dia ke dalam sumur, dasar sumur. Gayabatil jubi itu ke dasar sumur. Lemparkan dia ke dalam dasar sumur. Yaltak itu ba'du sayar, nanti ada segolongan orang yang bepergian. As-sayyar ini penerjemahnya kayaknya orang Malaysia atau orang Singapura ini, bagus sekalian ya. Ini kayaknya temannya Pak Nur ini yang terjemahkan, atau temannya Pak Haji Ahmad Torpedo dari Malaysia. Kenapa terjemahnya kereta ya? Kalau orang Indonesia ini terjemahnya mobil. Sayara itu kan mobil ya. Sayara kalau di Indonesia diterjemahkan mobil, kalau di Malaysia Singapura diterjemahkan kereta ya. Nah, jadi sayara itu dari sini. Sayara itu dari kata sara, suruh berjalan. Sayara itu artinya kendaraan yang digunakan berjalan, atau bisa diartikan orang yang bepergian. Jadi nanti orang-orang atau ada kelompok, sebagian kelompok yang bepergian berhenti di situ dan kemudian mengambilnya, yaitu yaltak itu memungutnya. Ya. In kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar ingin berbuat. Jadi begitu. Karena dengan diambil oleh para pengembara atau para musafir, maka kemudian dia nanti akan dibawa jauh. Ya. Akhirnya menjauh dari kita. Cukup itu saja kata mereka. Jadi jangan bunuh, tetapi alquhu fi gayabatil jub. Ya, tetapi buanglah ke dasar sumur. Nanti toh ada yang akan musafir yang akan mengambilnya, ya, dan membawanya pergi jauh. Nah, jadi mas, waktu kita sudah lewati, mohon maaf ini, ya tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan karena waktu sudah habis. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian bapak sekalian. Ini kalau kita ngulik, kita terus-menerus mencari banyak sekali kata-kata yang menarik untuk kita dalami, tetapi tentu waktu kita sangat terbatas. 1 kali pertemuan 5 ayat yang masih ternyata banyak. Dan karenanya ya kita sabar saja untuk terus-menerus membaca dan membaca. Setiap kita nanti membaca pasti akan muncul pengetahuan baru dari bacaan kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin ada satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Singkat saja, sebagaimana pertanyaan kita diskusi tadi pagi tentang sujud kepada sesama manusia. Antum sudah menjelaskan bahwa itu semuanya karena amartu, karena ada perintah dari Allah Subhanahu. Dan itu mungkin sudah jelas. Dan yang kedua adalah sebagian ikhwan kita kan kalau ihtiroman kepada ibunya misalnya, mereka sampai sujud di bawah telapak kakinya. Sementara ada sebagian ikhwan mengatakan tidak boleh kita berikhtiroman melebihi lutut. Mana Ustaz ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.
Jadi kita kembalikan kepada innamal a'malu binniyat, satu, niatnya apa. Yang kedua adalah memang dalam Al-Quran itu perintah untuk memuliakan orang tua, terutama ibu, itu berkali-kali disebutkan. Ya. Persoalan bahwa ihtiram itu tidak boleh lebih dari lurus, itu adalah pendapat saya kira. Itu adalah pendapat, dan pendapat itu kita hormati. Dan itu saya kira terikat pada budaya masing-masing. Karena kan ada budaya yang berbeda-beda. Karena bagi saudara-saudara kita yang yang ihtiramnya itu sampai kepada kakinya pun tidak merasa bahwa itu adalah menyembah orang tuanya, tidak merasa musyrik, syirik dengan itu. Jadi kita kembali kepada kata-kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bukan hanya itu, tapi banyak lagi yang lain seperti ucapan selamat Natal dan sebagainya. Itu dah kembali kepada niatnya masing-masing. Kalau dia mengucapkan Natal membenarkan Yesus sebagai putra Tuhan, jelas salah. Tapi kalau dia mengucapkan itu sebagai bentuk ihtiram kepada sesama, saya kira tidak ada masalah. Dan ihtiram ini kepada sesama atau kepada siapapun itu kultural. Jadi kultural itu tergantung pada budayanya masing-masing. Ada yang berbeda-beda pada setiap tempat. Bahkan ada yang menurut kita baik tapi terlarang di suatu daerah tertentu. Contohnya kalau kita di Vietnam, kalau saya baca pelajari, kalau di Vietnam itu kita tidak boleh mengulurkan tangan kepada orang baru, itu pasti marah. Ya. Jadi kita boleh jabat tangan kalau sudah kenal baik dengan orang itu. Jadi harus kenal baik dulu. Kalau ada orang mengulurkan tangan padahal kita belum kenal, itu katanya justru mereka tersinggung. Ya, itu adalah budayanya. Contohnya lagi misalnya di beberapa tempat, kalau misalnya seperti di Indonesia kita, kalau kita menyayangi seseorang kan misalnya dengan mengelus-elus kepalanya dari belakang, kan gitu. Tapi ada budaya tertentu kalau kepala di belakang dilus justru marah, ya tidak cocok. Contohnya lagi di kita itu kalau misalnya orang marah tidak mungkin mengelus-elus jenggotnya, ya. Tetapi ada beberapa kultur di beberapa tempat di dunia ini justru kalau orang marah supaya berhenti dielus-elus jenggotnya gitu. Nah ini yang disebut dengan kultur. Ini yang disebut dengan al-urf, bukan ma'ruf tapi al-urf. Dan Al-Quran mengatakan bahwa ada juga kata-kata wa'mur bil urfi, bukan wa'mur bil ma'ruf. Nah, kata-kata al-urf itu adalah lebih kepada kultur budaya, sehingga seperti ini saya kira kita biarkan saja berjalan. Toh yang namanya budaya itu berubah-ubah setiap saat. Ya. Sesuai dengan keadaan itu berubah. Yang namanya budaya itu tidak ada yang tetap. Kita saksikan di sekitar kita banyak sekali budaya yang sekarang sudah berubah. Ya. Dulu kalau orang mau nikahan harus tanya ahli primbon. Ya. Menikah menentukan harinya kapan, tanggalnya itu harus tanya ahli primbon. Sekarang ini kalau kita menikah bukan ahli primbon ditanya, tetapi pemilik gedung. Ya. Gedungnya siapnya kapan, ya, tanggalnya berapa. Nah itu baru kita menentukan hari pernikahan anak kita. Jadi tanya gedungnya dulu, ya seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.